Dan hari ini Timnas U17 Indonesia akan melakoni laga terakhir Grup A melawan Maroko. Laga ini akan menentukan siapakah yang akan otomatis maju ke babak 16 besar. Kita gabung dengan Nabil di Gelora Bung Tomo Surabaya dan Cira di Manahan Solo. Kita ke Nabil dulu. Nabil, seperti apa peluang Timnas U17 Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar? Sylvia, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak 16 besar ini terbuka lebar. Ada sejumlah skema agar bisa Indonesia lolos ke babak berikutnya. Salah satunya adalah kemenangan di laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Maroko di grup A ini. Nah, dengan jika nantinya Indonesia meraih kemenangan di laga terakhir ini, maka Indonesia akan mendapatkan poin 5. Nah, poin 5 ini bisa membuat Indonesia lolos secara otomatis ke babak 16 besar. Bahkan dengan poin 5 ini Indonesia juga berpotensi untuk menjadi juara grup. Tapi untuk posisi juara grup ini Indonesia tergantung dengan Ekuador yang akan menghadapi Panama. Pertandingan antara Ekuador menghadapi Panama, Ekuador jangan sampai menang, maka Indonesia bisa berpotensi untuk menjadi juara grup. Ataupun jika nantinya Ekuador dan Panama ini bermain imbang, Indonesia juga masih potensi untuk menjadi juara grup. Syaratnya adalah selisih gol. Indonesia harus lebih baik dari Ekuador. Nah, selain kemenangan, hasil imbang juga masih memiliki potensi untuk Indonesia lolos ke babak berikutnya. Tapi juga sama dengan syarat dari pertandingan lainnya, yaitu adalah Panama. Panama tidak boleh memenangkan pertandingan karena saat ini Indonesia berada di posisi ketiga dan itu selisih poinnya hanya 1 dengan Panama yang berada di posisi terakhir. Sehingga jika Panama memenangkan pertandingan ini bisa menyusul Indonesia, maka Panama tidak boleh memenangkan pertandingan ini. Selain itu juga hasil imbang ini juga Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos jika pertandingan-pertandingan lainnya, yaitu di grup-grup lainnya, grup B sampai dengan grup F, ini juga hasilnya untuk posisi tim yang ada peringkat keempat ini harus kalah, maka Indonesia bisa lolos. Karena saat ini Indonesia berada di posisi keempat untuk peringkat tim di posisi ketiga terbaik. Indonesia berada di bawah Jepang, lalu juga Iran dan juga Uzbekistan. Ada 2 tim yang mengancam Indonesia, yaitu adalah Korea Selatan dan juga Meksiko. Maka kedua tim yang di bawah Indonesia ini tidak boleh memenangkan pertandingan untuk bisa memuluskan Indonesia lolos ke babak berikutnya. Ada juga satu skema lainnya, yaitu jika nantinya Indonesia kalah. Indonesia sebenarnya masih memiliki potensi untuk bisa lolos karena berada di posisi keempat di peringkat ketiga terbaik. Nah, ini syaratnya adalah Korea Selatan, Meksiko kalah, dan juga seluruh tim yang berada di posisi keempat di grup A sampai dengan F ini juga mengalami kekalahan. Maka Indonesia bisa tetap berada di posisi keempat peringkat ketiga terbaik dan bisa lolos ke babak 16 besar. Indonesia tentunya saat ini sedang menyiapkan seluruh timnya agar bisa bermain maksimal menghadapi Maroko. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih kemenangan dan lolos mencetak sejarah ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Saya kembalikan ke Sylvia di studio. Baik, menarik sekali untuk dinanti. Di Surabaya, kita ke Stadion Manahan Solo. Cira, apa sih yang bisa dilakukan oleh penonton sebelum laga dimulai? Ya, tentunya tidak hanya menonton laga yang akan berlangsung pada pukul 4 sore dan 7 malam nanti, Sylvia dan juga saudara. Bagi para pengunjung yang rencananya akan nonton langsung laga Piala Dunia U17 di Stadion Manahan, bisa langsung datang saja ke Gate C, yang dimana di Gate C itu terdapat stand atau booth-booth yang bisa dinikmati oleh para pengunjung untuk melihat interaksi ataupun entertain saat datang ke Stadion Manahan. Kalau tadi saya sempat lihat, memang di Gate C itu berisi stand-stand atau booth yang berisi hiburan-hiburan, salah satunya ada stand merchandise Piala Dunia 17 yang dimana itu menjadi stand yang paling cukup menarik bagi para pengunjung yang datang ke stadion ini. Karena kenapa? Para pengunjung ini ternyata cukup antusias untuk berbelanja kebutuhan ataupun merchandise dari Piala Dunia U17 ini. Harga yang ditawarkan pun juga variatif, mulai dari Rp99.000 hingga Rp500.000. Namun untuk bukanya memang pada siang hari ini belum dibuka. Kalau saya perhatikan memang masih bongkar muat barang-barang tersebut untuk di stok kembali seperti itu, karena memang laga yang berlangsung di Stadion Manahan ini akan berlangsung pada pukul 4 sore dan juga 7 malam. Dengan begitulah booth-booth atau kegiatan interaksi bagi para pengunjung ini juga baru dibuka pada pukul 2 hingga 3 sore. Nah, terkait dari laga yang akan berlangsung di Stadion Manahan pada hari ini nanti akan dibuka oleh Timnas Uzbekistan melawan Spanyol pada pukul 4 sore nanti, dan nanti akan dilanjut pada pukul 7 malam, yakni adalah Ekuador melawan Panama dari grup A, yang dimana nanti kita pasti nantikan bagaimana dari keempat timnas tersebut masuk pada babak penentuan untuk bisa masuk ke babak 16 besar pada minggu depan. Karena seperti diketahui untuk Uzbekistan saat ini ada di peringkat ketiga di grup B, sedangkan Spanyol ada di peringkat pertama. Jadi ini akan menjadi penentu bagi Uzbekistan bisa memasuki grup 16 besar atau tidak. Sementara demikian, Sylvie.
Baik, terima kasih Cira Caniago, Nabila Biasa. Selamat kembali bertugas.